Shalom, bersyukur buat hari ini. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Dia Tuhan Yesus yang baik, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita datang ke hadirat Tuhan sore hari ini dengan hati yang sungguh-sungguh rindu untuk menikmati lawatan Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh rindu untuk menikmati hadirat Tuhan menjamah setiap kita sore hari ini. Kita yakin dan percaya ada Tuhan Yesus yang senantiasa setia untuk menantikan kita datang ke hadirat-Nya. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami merindukan lawatan-Mu sekali lagi ya Bapa. Urapan-Mu, urapan yang baru kepada setiap kami ya Tuhan. Untuk kami senantiasa setia memuji, memuliakan nama Engkau. Memiliki hati yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan worship at home story hari ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang mulia, Engkau Tuhan yang layak dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Dia Tuhan yang terbesar dan termulia. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Biarlah semua memujimu Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Oh, mari menari, amin. Ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Memujimu ya Tuhan. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari angkat tanganmu memuji Tuhan. Amin. Ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau
Dia Tuhan yang terbesar dan mulia, amin. Dia Tuhan yang layak untuk kita puji dan kita tinggikan. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Amin. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Oh terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Oh Yesus Dia perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Haleluya. Dia Tuhan Allah yang perkasa. Dia Tuhan Allah yang ajaib. Amin. Mari kita memuji Tuhan yang ajaib. Haleluya.
Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaranmu, dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Amin. Kau megah bagiku. Yes, haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaranmu, dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Amin, haleluya. Raja mulia. Yes, dia Yesus yang mulia, dia Yesus yang berkuasa. Amin. Dia Tuhan Sang Pemilik seluruh kehidupan kita. Dia Tuhan Raja di atas segala raja. Dia yang berkuasa, dia yang memerintah setiap kita. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami mau dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami tidak mau berjalan sendiri ya Tuhan, tapi kami mau Engkau bersama-sama dengan kami. Karena kami tahu Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kasih karunia-Mu ya Bapa, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bekerjalah sepenuhnya di dalam seluruh kehidupan kami ya Bapa. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya.
dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Hadir di sini, oh, pribadi yang
nyatakan dengan lebih sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau Engkau bekerja dalam kehidupanku. Aku mau Engkau bertahta dalam seluruh kehidupanku ya Tuhan. Aku mau Engkau yang menjadi Tuhan dan Raja atas hidupku, yang menuntun setiap langkah kehidupanku. Mari nyatakan kepada Tuhan. Mari nyatakan dengan lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau Engkau tinggal diam di dalam hatiku. Haleluya, haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku, bekerjalah. Bekerjalah ya Tuhan, lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Persilakan. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertata lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku, kaulah yang ku perlu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan malam hari ini, oleh karena lawatan-Mu, oleh karena kekuatan-Mu, oleh kemurahan-Mu, oleh anugerah-Mu Tuhan. Izinkan kami malam hari ini untuk kembali mendengar pesan Tuhan dan juga menolong hamba untuk mengkomunikasikannya. Terima kasih Tuhan, biarlah waktu ini Tuhan sendiri berkarya dan menolong kami supaya kami diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Tuhan memberkati kita semua.
pada malam hari ini. Haleluya. Mari kita belajar bersama-sama pada malam hari ini. Kita lihat dalam kitab Kolose. Kita lihat malam hari ini bersama-sama, kita lihat dalam kitab Kolose pasalnya yang keempat. Dari ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kalau tidak salah, ayat yang terakhir. Mari perhatikan baik-baik kitab Kolose. Kita lihat kitab Kolose malam hari ini bersama-sama. Kita lihat dari pasalnya yang keempat, ayat yang ke-7. Kolose pasal 4 ayat yang ke-7 saya akan bacakan satu perikop ini. Penutup dan salam. Ayat 7, semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus. Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan sepelayanan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Justus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Ayat 12. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan di Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkhipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Ayat 18, salam dari Paulus, daripadaku. Paulus, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu. Sampai sedemikian jauh yang kita boleh baca pada malam hari ini. Saudara, ini surat yang unik, surat Kolose. Mari kita belajar tentang surat ini. Tapi saya bawa kita untuk melihat bagian terakhir dari surat ini. Apa arti sebuah pesan penutup? Apa arti dari sebuah salam? Kita tahu bahwa kalau orang menulis surat kepada kita, tentu akhir daripada tulisan surat yang dikirim kepada kita tentu ada pesan dan ada salam yang disampaikan. Mungkin dari awal juga bisa, ataupun biasanya
pada akhir daripada surat itu tentu ada salam yang disertakan di sana. Pertanyaan saya, apa arti daripada sebuah salam dalam sebuah surat kepada satu jemaat atau kepada seluruh jemaat atau kepada orang-orang yang dikasihinya? Nah, sebelum kita melihat daripada pembahasan yang kita baca pada malam hari ini, saya membawa kita untuk melihat tentang Kolose. Posisi Kolose itu sekarang ada di mana? Kolose itu saat ini disebut apa? Kolose adalah Turki pada zaman ini. Jadi saudara tahu apa yang terjadi di Turki beberapa waktu yang lalu, itulah wilayah di mana disebut Kolose. Dari Kolose adalah juga yang saat ini disebut Turki. Nah, kita tahu bahwa jemaat di Turki atau jemaat di Kolose ini dibangun pada waktu kapan didirikan. Di dalam Alkitab diinformasikan bahwa yang kita tahu dalam bacaan Alkitab, kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20, bahwa jemaat di Kolose didirikan ketika Paulus sedang melayani kurang lebih 3 tahun di Efesus. Ada kurang lebih Paulus ada di sana, dan selama 3 tahun Paulus ada di sana dan jemaat Kolose didirikan. Itu ditulis di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20, kita boleh lihat dari ayatnya yang ke-29. Kisah Rasul 20 ayat 29 di sana diinformasikan bahwa aku tahu, ayat 20, Kisah Rasul 20 ayat 29, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Jadi saudara perhatikan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, perhatikanlah bahwa kurang lebih 3 tahun lamanya Saulus atau Paulus berada di Efesus dan jemaat di Kolose dibangun dengan susah payah. Tetapi juga ada pesan yang ditinggalkan kepada mereka bahwa Paulus berkata ketika ia pergi, serigala-serigala itu akan masuk dan mengobrak-abrikan kawanan domba. Dalam pengertian bahwa pengajaran sesat itu akan masuk, akan menyusup, bahkan mempengaruhi mereka tentang ancaman-ancaman baru itu. Nah, mengapa Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose? Dia menulis surat karena ada alasan tertentu yang menyebabkan Paulus menulis surat kepada jemaat yang di Kolose. Yang pertama, karena kekristenan terancam oleh ajaran palsu. Seperti yang dipesankan tadi kita baca dalam Kisah Para Rasul, dan itu terjadi. Bahwa kekristenan terancam oleh ajaran palsu, juga untuk surat itu dikirim untuk memberantas pikiran jemaat terhadap ajaran sesat yang merongrong kekristenan dan itu berbahaya bagi jemaat. Dan yang berikut juga surat itu dikirim dengan tujuan untuk mereka memperhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa keunggulan Kristus sebagai penyelamat dan juru selamat sebagai Tuhan satu-satunya yang dapat menyelamatkan sedang disamarkan dengan hal-hal duniawi. Jadi mereka menyamarkan bahwa keunggulan Kristus itu bisa dibandingkan dengan hal-hal duniawi dan lain-lain sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan bahwa dalam generasi Paulus, zaman pekerjaan dan pelayanannya, kita lihat bahwa ajaran sesat itu selalu menyusup masuk ke dalam gereja Tuhan, dalam komunitas Kristen dan orang percaya. Nah, beberapa waktu yang lalu kita juga mendengar atau saya juga mendengar bahwa di beberapa daerah di Jawa Timur juga penyusupan-penyusupan tentang ajaran-ajaran palsu. Mereka tidak datang dengan ajaran dan langsung mengatakan bahwa ini palsu,
Tapi dari pola mereka, dari cara mereka, dari apa yang mereka sampaikan, kita dapat menafsirkan bahwa ini menyimpang dari ajaran Alkitab yang sesungguhnya. Bahwa Kristus dapat disamarkan dengan hal-hal duniawi. Kristus dapat disamarkan dengan hal-hal yang lain. Dan itu akan menggeser tentang iman Kristen, keyakinan saudara, terutama Kristus sebagai juru selamat itu. Artinya bahwa ada penyelamat-penyelamat yang lain, ada Tuhan-Tuhan yang lain, ada dewa-dewa yang lain. Jadi saudara tahu bahwa sekarang juga ancaman terhadap kekristenan terjadi di berbagai kota dan juga di berbagai persekutuan dan di mana-mana. Dan saudara tahu bahwa pelayanan juga sekarang dapat dibeli juga dengan uang. Pelayanan juga dapat ditukar dengan harta, pelayanan juga dapat ditukar dengan fasilitas. Pelayanan kepada tubuh Kristus juga dapat disamarkan dengan fasilitas, dengan jaminan apapun. Tetapi saudara tahu ujung-ujungnya pergeseran iman Kristen akan terjadi. Ini ancaman yang sekarang terjadi. Dalam generasi ini kita mesti peka terhadap ancaman-ancaman yang menyusup masuk ke dalam komunitas orang-orang percaya dan juga ke dalam gereja Tuhan. Dan itulah alasan mengapa Paulus menulis surat dan mengirim kepada jemaat di Kolose. Nah, inti berita daripada surat Kolose adalah dari surat Kolose kita melihat bahwa Yesus Kristus sangat memberi atau satu-satunya memberi selalu keselamatan yang sempurna. Dan ajaran lain itu akan membawa kita jauh daripada Kristus. Itulah inti berita dari surat Kolose, menekankan kepada jemaat bahwa Yesus Kristus satu-satunya keselamatan yang sejati ada padanya. Dialah satu-satunya juru selamat, Tuhan dan Allah yang menyelamatkan. Itu inti berita dari surat Kolose. Nah, ajaran utama yang diterapkan juga dalam surat Kolose adalah mengingatkan setiap orang percaya supaya hidup berfokus kepada Tuhan dan mengalami pertumbuhan rohani yang maksimal. Sebab kalau tidak fokus kepada Tuhan, tentu pasti ada kebimbangan, ada keraguan. Karena penyamaran itu akan menyamarkan bahwa bukan satu-satunya Kristus, tetapi juga masih ada cara yang lain. Dan orang sekarang berlomba-lomba untuk melihat cara yang lain. Alkitab sudah menubuatkan dan itu sudah disampaikan bahwa menjelang akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu, akan muncul ajaran-ajaran palsu yang menyamarkan seolah-olah ini datangnya dari Tuhan. Tapi kita tidak tahu bahwa itu adalah penyamaran. Mereka akan melakukan tanda dan mujizat-mujizat yang sangat spektakuler, bahkan ajaib, dan menyeret banyak orang untuk mengikuti mereka. Tujuan akhirnya bukan Kristus yang dimuliakan, tetapi mereka yang dimuliakan. Itulah inti daripada ajaran dari kitab Kolose yang ditulis dari surat Paulus, mengingatkan setiap orang percaya supaya hidup berfokus kepada Tuhan dan mengalami pertumbuhan rohani yang maksimal. Bagaimana Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perjuangan ini adalah perjuangan iman Kristen. Perjuangan ini adalah perjuangan secara individu. Tetapi saudara tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa dukungan dari orang lain. Saudara tidak bisa juga kuat tanpa ditopang oleh orang lain. Saudara juga tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa orang lain. Saudara juga tidak akan bisa menjadi dewasa tanpa orang lain. Karena itu kita membutuhkan orang lain juga untuk kita bersama-sama membangun satu dengan yang lain. Dari hari awal Paulus mendirikan jemaat Kolose, ia telah menasihati mereka tentang ajaran palsu yang tadi kita baca di dalam Kisah Para Rasul. Bahwa setelah aku pergi, serigala-serigala ini akan masuk dan akan mencerai-beraikan kawanan domba itu. Dan mereka akan memberikan ajaran-ajaran palsu dan ajaran-ajaran sesat untuk menyeret jemaat keluar dari kebenaran kepada ajaran mereka.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekarang kita boleh beribadah, kita boleh setia kepada Tuhan, tetapi kita harus benar-benar waspada. Kita harus benar-benar memperhatikan, kita harus benar-benar peka, kita harus benar-benar sungguh-sungguh mengerti bahwa penyusupan-penyusupan itu setiap waktu selalu ada di kita dan mempengaruhi kita. Kita mesti waspada terhadap ajaran-ajaran yang palsu, ajaran-ajaran yang membawa kita keluar daripada pusaran Kristus. Karena itu fokuslah kepada Yesus, satu-satunya juru selamat. Dan mari kita lihat bahwa selain daripada isi dan ajaran yang dituangkan dalam surat, dari sebuah surat yang ditulis oleh Paulus, ada hal penting yang tidak boleh kita lupakan. Nah, saya mau membawa kita dalam melihat akhir daripada surat Kolose ini. Ada hal penting selain daripada inti surat itu, yaitu tentang Kristus dan juga tentang ajaran yang diterapkan di situ, bahwa kita berfokus kepada Tuhan dan membangun pertumbuhan kedewasaan rohani kita. Tapi akhir dari surat yang tadi kita baca, pesan penutup dan salam. Dan saya ulangi lagi apa arti daripada sebuah salam. Mari kita lihat surat ini baik-baik. Akhirnya. Nah, saudara tahu di situ ada orang-orang yang disebutkan. Saya mau menyoroti tentang nama-nama yang ditulis Paulus dalam suratnya. Apa arti sebuah salam? Dan apa artinya nama-nama yang ditulis berderet di dalam akhir surat itu? Kurang lebih ada 8 orang yang disebutkan namanya di situ. Mereka adalah Tikhikus. Kalau saudara lihat dalam bagian pasal ayat 7. Semua hal ikhwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan sepelayanan dalam Tuhan. Saudara lihat, orang yang pertama ditulis dalam suratnya itu adalah Tikhikus. Paulus mengatakan, menyebutkan bahwa Tikhikus adalah saudara kekasih, hamba yang setia. Ia mengenal bahwa Tikhikus adalah orang yang boleh disebut setia, kawan sepelayan dalam Tuhan. Kukirim dia supaya kamu tahu tentang keadaan kami, ia menghibur hatimu. Sebuah kepercayaan dari Paulus sebagai pimpinan, ia tahu kapasitas daripada Tikhikus. Dia sebutkan dengan jelas, dia mengenal Tikhikus dan dia sebutkan dengan jelas tentang Tikhikus kepada jemaat di Kolose. Yang kedua adalah Onesimus. Saudara tahu di situ lagi disebutkan Onesimus. Onesimus itu saudara kita juga yang setia. Selain Tikhikus setia, Onesimus juga setia. Saudara yang kekasih. Yang ketiga adalah Aristarkus. Disebutkan di situ bahwa Aristarkus ada salam darinya, teman sepenjara juga dari bersama-sama dengan aku. Jadi Aristarkus ini juga sepenjara bersama-sama dengan Paulus dalam penjara. Rupanya dia dengan Paulus dalam penjara. Juga ada salam dari keponakan Barnabas yang namanya Markus. Nah, dia bertulis kepada jemaat di Kolose, terimalah Markus kalau dia datang. Surut luar biasa. Dia menasihati jemaat di sana dan memberikan ingatkan kepada mereka, kalau Barnabas datang, dia bilang bukan Barnabas, kalau Markus datang, keponakan Barnabas, kalau Markus datang, terimalah dia. Terimalah dia. Yang berikut adalah Yesus yang disebut Yustus. Dia dengan 2 temannya, mereka itu menjadi penghibur bagiku. Kita baca di sana dikatakan bahwa ayat 11, dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Luar biasa ya. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Seorang rasul yang besar, jabatan rasul yang luar biasa, tetapi mengakui bahwa ada rekan-rekan kerja, orang-orang teman-teman biasa,
tetapi telah tampil menjadi penghibur bagi seorang Paulus. Itulah Yustus dan dua temannya. Diakui oleh Paulus bahwa mereka itu tampil menjadi penghibur bagiku. Ada satu nama lagi disebut di situ, Epafras. Epafras ini punya karunia apa? Ia punya karunia doa. Ini pendoa syafaat, luar biasa. Jadi selain ada yang bisa membawa pesan, selain ada yang bisa membawa berita, selain ada yang bisa menyampaikan kesaksian, tidak ketinggalan bahwa di antara mereka ada juga pendoa syafaat yang namanya Epafras. Hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Paulus tahu bahwa Epafras sangat bersusah payah untuk berdoa bagi jemaat di Kolose. Karena itu Paulus menyinggung namanya. Salam dari Epafras. Ia berjuang sungguh-sungguh dalam doanya. Dia ini adalah pendoa syafaat. Juga ada salam dari tabib Lukas. Lukas sebagai tabib. Dan yang terakhir dari Demas kepada jemaat di Kolose. Bapak Ibu Saudara, 8 orang disebutkan di sini. Apa arti salam dari mereka? Apa arti nama-nama ini harus ditulis kepada jemaat Tuhan? Sampaikan salam dari kami kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya dan juga kepada Arkipus untuk tetap setia dalam tugas. Dan yang terakhir, salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Nah, saudara Bapak Ibu, apa arti sebuah salam? Kita tahu, kita mengerti bahwa sejatinya manusia membutuhkan kekuatan. Kekuatan itu ada dalam ucapan perkataan yang menghibur. Kekuatan itu dalam ucapan perkataan yang membangun. Kekuatan itu ada di dalam ucapan yang menguatkan, yang memberikan spirit, dorongan dan semangat. Hanya kata-kata. Tapi saudara perhatikan betul. Salam dan kata-kata ini memberikan spirit, membangun semangat dari jemaat. Dan Paulus menyebutkan nama-nama ini di dalamnya. Kita memahami, kita dapat mengerti bahwa inilah seorang pemimpin yang luar biasa. Dapat mengetahui setiap karunia masing-masing orang yang bekerja dan melayani bersama-sama dengan dia. Dan dia tahu persis setiap orang mempunyai kapasitas. Dan itu tidak diabaikan. Sangat memperhatikan. Sangat begitu jeli dia menyebut satu persatu dengan kemampuannya. Dan inilah seorang pemimpin yang sungguh-sungguh. Dan dia mengirim orang-orang yang luar biasa kepada jemaat Tuhan. Dan juga menyampaikan salam. Dari sinilah kita bisa mengenal siapa sebenarnya Rasul Paulus. Bagaimana tentang karakternya. Karena salam hangat yang membangun semangat jemaat agar tetap fokus kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya sungguh diberkati oleh penutup surat ini. Bahwa ternyata saya juga membutuhkan kekuatan dari orang lain. Ternyata saya juga membutuhkan saudara. Saya juga membutuhkan jemaat. Saya juga butuh rekan kerja yang bisa, yang punya karunia untuk bisa menghibur saya. Paulus berkata, 3 orang ini mempunyai karunia karena mereka datang bisa menghibur aku dan di dalam penjara ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sejatinya kita manusia, kita butuh kekuatan yang datang dari rekan kerja sepelayanan kita. Karena itu saya selalu berkata, bahkan kemarin pagi saya sampaikan renungan di Pondok Waras. Saya bilang kepada teman-teman di Pondok Waras, kita mesti belajar setiap hari mengucapkan kata-kata yang membangun rekan kita. Jangan berhentilah untuk mengucapkan kata-kata yang menjatuhkan. Berhentilah untuk mengucapkan kata-kata yang menyudutkan orang lain.
Berhentilah untuk mengucapkan kata-kata yang tidak membangun. Berhentilah untuk mengucapkan kata-kata yang melemahkan. Engkau dan saya memahami dan mengerti kekurangan dan kelemahan si A dan si B. Tapi bukan itu yang ia butuhkan. Ia membutuhkan spirit dan semangat dorongan dari saudara. Berikan semangat supaya dia bisa keluar dari kelemahannya. Saudara, kalau membawa orang keluar dari kelemahannya, jangan mengoreksi kelemahannya. Jangan menuduh kelemahannya. Jangan mengevaluasi kelemahannya lebih daripada hal positif yang saudara sampaikan. Beri dia semangat dan sukacita. Dia akan menyadari kelemahannya dan dia akan keluar dari kelemahannya. Surat yang ini luar biasa. Salam ini luar biasa. Inilah arti dari sebuah salam. Untuk membangun satu jemaat Tuhan yang sekarang sedang diterpa oleh ancaman ajaran-ajaran sesat. Oleh ancaman ajaran-ajaran yang menyesatkan mereka. Tetapi salam ini membangun mereka untuk tetap semangat. Bersukacita bersama-sama. Seorang Paulus yang tahu siapa yang bekerja bersamanya. Bukan soal nama orang-orang ini. Tetapi sampai sifat dan karunia-Nya pun dia tahu. Saya tidak mengenal teman-teman dari namanya saja dan wajahnya. Tapi saya tahu karakternya dan kemampuan karunia-Nya yang ada padanya. Karena itu saya selalu berkata terhadap setiap rekan, Anda luar biasa. Anda punya karunia dan Anda dipakai Tuhan. Kembangkanlah karuniamu. Kembangkanlah kapasitas yang ada dalam dirimu. Karena Tuhan memerlukan itu untuk engkau pakai bagi orang lain. Dari pemimpin surat ini kita kenal dan tahu siapa Paulus. Tentang hatinya. Tentang kemampuan pengamatannya. Tentang kejujurannya untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di antara rekan-rekannya. Tentang penghargaan, reward yang diberikan kepada teman-teman sepelayanannya. Penghargaan terhadap mereka dengan melampirkan, menyebutkan nama-nama mereka dengan karunia-karunia mereka. Tentang perhatiannya kepada rekan-rekan sekerja. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ternyata Rasul yang besar membutuhkan rekan kerja yang dapat menghiburnya dan memberi dia semangat. Kita pun juga memerlukan itu. Saudara bekerja sebagai tim, bangunlah tim itu dengan semangat dan sukacita. Saudara bekerja sebagai keluarga dalam rumah tangga, suami istri saling mendukung, saling membangun, saling menguatkan. Orang tua dan anak-anak saling membantu, saling mendukung dan saling menguatkan. Itulah yang dikehendaki Kristus bagi kita semua. Dan fokuslah terhadap ajaran Kristus bahwa hanya satu-satunya Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Ajaran yang sesat dapat membawa kita keluar dari tujuan kita kepada Kristus. Karena itu perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Jadi Anda dan saya tidak dapat bekerja atau melayani tanpa orang lain. Saya katakan lagi malam hari ini bagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, perhatikan. Anda tidak bisa bekerja, melayani, melakukan apa saja tanpa orang lain. Kita membutuhkan orang lain untuk memberi kita semangat. Kita tidak membutuhkan orang lain untuk memberikan hal-hal materi yang lain. Tidak, hanya spirit. Orang yang selalu membangun sukacita. Orang yang memberikan dorongan, orang yang memberikan semangat. Kita butuh orang lain. Kita butuh rekan kerja yang dapat mensupport kita dalam tugas, dalam pelayanan, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam perjalanan apapun. Saudara dan saya menempuh perjalanan yang jauh, pasti ada yang lelah dan capek. Tetapi kalau saudara sambil memberikan semangat satu dengan yang lain, kita akan menyelesaikan perjalanan itu. Kita jangan jadi superhero. Kita akan mati dan tinggal nama. Tapi jadilah Paulus
kita mati, kita akan meninggalkan Paulus yang lain. Tuhan memberkati kita malam hari ini. Kasih karunia Tuhan menolong kita semua. Kita belajar dari akhir surat ini, apa arti sebuah pesan penutup dan salam. Untuk saling membangun, menguatkan satu dengan yang lain. Paulus menguatkan jemaat di Kolose hanya dengan sebuah salam. Meskipun banyak inti pengajaran disampaikan, tapi salam dan penutupnya itu memberikan spirit yang luar biasa. Supaya jemaat ini kembali kepada ajaran yang telah ditinggalkan Paulus. Fokus kepada Kristus dan mendewasakan diri masing-masing secara maksimal. Tuhan memberkati kita. Shalom. Mari kita berdoa bersama-sama. Kasih karunia Tuhan menyertai kita semua malam hari ini. Pertolongan datang dari Tuhan untuk memberikan penghiburan bagi kita. Dan Tuhan menguatkan orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Bersama-sama dengan kami, yang dekat dengan kami. Untuk kami saling membangun, menguatkan satu dengan lain. Menghargai, memperhatikan satu dengan yang lain. Mengakui bahwa yang lain mempunyai karunia untuk bekerja bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk memperhatikan satu dengan yang lain. Untuk saling membangun dan menguatkan kami dengan lain. Berkati jemaat Tuhan. Yang lemah dikuatkan. Yang tawar hati diteguhkan. Yang mengalami kesulitan dibukakan jalan. Yang sakit disembuhkan. Tuhan berkuasa untuk menolong kita. Kita tetap fokus kepada Dia dan ajarannya. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati jemaat Tuhan yang mendengarkan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan menyertai kita. Mari angkat tangan saudara dan terima berkat. Pertolongan datang dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Dalam pelayanan kasih karunia dan penghiburan senantiasa daripada Roh Kudus. Menyertai kita senantiasa. Malam hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati.